Hai semuanya, selamat datang di Fakta Menarik Dunia. Kisah yang akan Sobat Dunia ceritakan kali ini terjadi pada tahun 2018 lalu, yang terjadi di Colorado, Amerika Serikat. Fakta kali ini sungguh sangat menyedihkan, bahkan bisa dibilang sangat miris sekali, yang dialami oleh keluarga bahagia yang bernama Chris Watts dan Shannon Watts. Penasaran dengan isi fakta yang akan saya ceritakan? Simak video ini baik-baik. Langsung saja kencangkan sabuk pengaman, simetriskan kedudukan, buka mata lebar-lebar. Let's go! Awal cerita keluarga Chris Watts dan Shannon Watts. Cerita diawali oleh seorang pria yang bernama Chris Watts. Ini memiliki istri bernama Shannon Watts dan mempunyai dua anak perempuan yang bernama Bella berumur 4 tahun dan adiknya Celeste berumur 3 tahun. Pada bulan Agustus tahun 2018, Shannon Watts yang sedang mengandung anak ketiga dan usia kandungan Shannon waktu itu sekitar di angka 6 bulanan. Kehamilan ini hasil dari pernikahan mereka berdua. Dan Shannon Watts ini ternyata sangat aktif mengupload keseharian keluarga mereka ke dalam media sosialnya. Dan keluarga Watts ini bisa dibilang keluarga yang sangat harmonis, dikarenakan perlakuan Chris dan Shannon terhadap keluarga mereka sangatlah manis Sobat Dunia. Dan bisa dibilang keluarga ini itu keluarga bahagia Sobat Dunia. Ternyata di balik kebahagiaan keluarga kecil Shannon Watts dan Chris Watts ini menyimpan suatu kejadian yang bikin Sobat Dunia kaget. Bahkan sangat heran melihat kasus yang terjadi kali ini, dikarenakan Chris Watts ternyata membunuh Shannon Watts dan kedua putrinya yaitu Bella dan Celeste. Ketika si Chris diinvestigasi polisi di rumahnya di Colorado, Amerika Serikat pada tanggal 13 Agustus 2018, kasus ini sempat heboh dan viral banget di tahun 2018 lalu, karena polisi sempat dibuat kebingungan oleh kasus yang menimpa Shannon Watts dan kedua putrinya. Kronologinya berawal dari sahabat Shannon yang bernama Nicole Atkinson. Sekitar jam 2 pagi tanggal 13 Agustus 2018, Shannon diantarkan pulang oleh Nicole, sahabat dekatnya, untuk pulang ke rumahnya Shannon. Karena Shannon dan Nicole baru saja pulang menyelesaikan bisnis di luar sana. Kebetulan pekerjaan Shannon itu di suatu company yang menyuplai suplemen makanan yang bernama Trev. Balik lagi nih ke Nicole Atkinson. Sebagai seorang sahabat, Nicole pun ngasih kabar ke Shannon bahwa Nicole baru saja sampai di rumahnya. Tetapi Shannon tidak membalas kabar yang dikirim oleh Nicole. Akhirnya Nicole pun mencoba menelepon Shannon, tetapi juga tidak ada kabar dari Shannon. Nicole pun berpikiran bahwa Shannon mungkin lagi kecapean atau ketiduran. Keesokan harinya, kebetulan sekali hari itu Shannon sudah membuat janji dengan dokter kandungannya untuk mengecek kandungannya di rumah sakit. Tapi karena Shannon gak bisa dihubungin oleh Nicole, akhirnya Nicole pun jadi khawatir. Soalnya waktu janjian Shannon dengan dokter kandungannya hampir terlewatkan. Nicole pun ditambah sangat khawatir dan berpikiran bahwa ada yang aneh ini. Akhirnya Nicole pun memutuskan untuk menelepon Chris, suami Shannon, untuk menanyakan keberadaan Shannon. Tetapi Chris beralasan sedang bekerja dan gak bisa ngasih kepastian kapan dia balik ke rumahnya. Akhirnya Nicole pun berinisiatif menelepon pihak kepolisian untuk mencari keberadaan Shannon dan kedua putrinya. Beberapa waktu pas bapak polisi datang ke rumah Shannon, dan waktu itu Nicole sudah berada di rumah Shannon. Hi. Here, Nicole? Yes. Okay. What's going on? Lalu bapak polisi akhirnya ditemanin oleh Nicole untuk mengecek ke dalam rumahnya Shannon. Waktu pas dicek ke dalam rumahnya, ternyata barang-barang Shannon pun masih tertata rapi di rumahnya tersebut. Cuma anehnya mereka bertiga yaitu Shannon, Bella, dan Celeste gak ditemuin dan tidak ada di dalam rumahnya tersebut Sobat Dunia. Makin khawatir nih si Nicole. Dari keterangan Chris pagi itu, mereka sedang berantem dan sempat menalak si Shannon. Dan kemungkinan Shannon yang lagi mengandung anak ketiganya itu
pergi dari rumah dan membawa kedua putrinya, Bella dan Caliste. Hey everybody, say hi. Berlanjutlah investigasi pihak kepolisian dengan cara melihat CCTV tetangga Chris. Ternyata CCTV tetangga Chris merekam adanya aktivitas si Chris jam 5 pagi nih Sobat Dunia. Pada tanggal 13 Agustus 2018, rekaman tersebut melihatkan si Chris Watts sedang mondar-mandir di area mobil truk di depan garasinya. Dari bodycam bapak polisi melihatkan bahwa Chris terlihat gugup. Ketika Chris ditunjukkan CCTV, tetangganya yang melihatkan dia sedang mondar-mandir di area garasi. Si Chris pun menjadi gelisah, khawatir semua itu terlihat dari bodycam bapak polisi ini. Waktu ditanya polisi, "Mengapa kamu mondar-mandir di depan garasi jam 5 pagi ini?" Jawaban si Chris pun, dia sedang menyiapkan kebutuhan untuk kerjaan dia di perusahaannya. Kebetulan si Chris Watts ini bekerja di perusahaan kilang minyak Amerika Serikat. Today, it was like a ghost town. Like, she wasn't here. Kids weren't here. I have no idea where. Karena penyelidikan waktu itu, polisi tidak dapat petunjuk apa-apa lagi untuk menemukan Shannon dan kedua putrinya. Akhirnya mereka dinyatakan menjadi orang hilang oleh polisi. Lalu berita ini pun dibuka untuk publik dengan harapan ada titik terang supaya Shannon dan kedua putrinya, Bella dan Caliste, ditemukan. Singkat cerita nih Sobat Dunia, ketika Chris diinterogasi oleh detektif Amerika Serikat, detektif ini pun merasa aneh dengan jawaban si Chris yang selalu mengubah-ubah keterangannya. Dan jawaban si Chris selalu tidak sinkron dengan informasi yang polisi dapatkan di area rumahnya. Bisa dibilang alibi si Chris ini menunjukkan bahwa si Chris tidak berkata dengan jujur nih Sobat Dunia. Satu hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2018, Chris akhirnya dipanggil lagi oleh pihak kepolisian untuk melaksanakan interview dan tes poligraf. Tes ini dibuat untuk tujuan apakah si Chris ini berbohong atau tidak. Dan dari hasil tes ini ternyata semua keterangan Chris adalah berbohong. Lalu di interview selanjutnya, akhirnya si Chris mengakui jika Chris mempunyai selingkuhan yang bernama Nicole Kessinger. Selingkuhannya ini bekerja di tempat yang sama dengan Chris dan menjalin hubungan berbulan-bulan lalu. Ketika detektif terus melontarkan pertanyaan yang membuat Chris tertekan, akhirnya Chris pun meminta untuk dipertemukan oleh ayahnya untuk berbicara suatu hal. Ketika ayah si Chris sudah ada di ruangan interogasi untuk menemui Chris, dan akhirnya si Chris pun mengakui semua perbuatannya kepada sang ayah. Jika Chris sudah mencekik dan membunuh Shannon kedua putrinya sendiri. Pencarian jasad Shannon dan kedua putrinya, Bella dan Caliste, di perusahaan kilang minyak tempat Chris bekerja. Jasad Shannon akhirnya ditemukan terkubur di dekat satu kilang minyak milik perusahaan Chris. Dan jasad Bella dan Caliste itu ditemukan di dalam satu tangki minyak kecil dan terbungkus selimut di Sobat Dunia. Jasad mereka pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dan hasil dari otopsi jasad mereka, memang benar Shannon dibunuh dengan cara dicekik lehernya sampai meninggal. Lalu Bella dan Caliste dibunuh dengan cara dibekap di bagian wajah dengan selimut. Tapi mirisnya, selimut yang dibuat untuk membunuh mereka adalah selimut kesayangan Bella dan Caliste. Sungguh keji sekali bapak yang satu ini. Hari di mana hukuman untuk Chris Watts dibacakan. Pada tanggal 21 Agustus 2018, akhirnya Hakim Marcelo Cubjo membacakan dakwaan terhadap tersangka Chris Watts, yaitu mencakup 3 tuduhan pembunuhan tingkat pertama, 2 tuduhan pembunuhan anak di bawah umur, 1 tuduhan mengakhiri kehamilan sang istri, 3 tuduhan merusak tubuh korban. Setelah Chris Watts mengakui kesalahannya, pada tanggal 6 November 2018, akhirnya Chris dijatuhin hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat pada tanggal 19 November 2018. Berapa hari kemudian, tepat pada bulan Desember 2018, Chris dipindahkan ke penjara lainnya dengan alasan keamanan.
dan akhirnya Chris pun sangat menyesali perbuatan pembunuhan yang dilakukan olehnya terhadap keluarga kecilnya, yaitu Shannon, Bella, Calliste, dan bayi yang masih ada di dalam kandungan Shannon. Ternyata keluarga yang terlihat sangat bahagia sekalipun bisa berubah menjadi keluarga yang sangat tragis, ya Sobat Dunia. Singkat cerita nih Sobat Dunia, akhirnya orang-orang di sekitar rumah Shannon sepakat untuk tidak membuka atau memasuki rumah itu dengan alasan menjaga privasi rumah tersebut. Are you excited? Yeah, it's pizza. Yes, pizza. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian semua bisa terhibur dengan fakta-fakta menarik yang saya ceritakan di video kali ini. Dan saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.